Nusa Penida. Turun. Kebakaran. Kebakaran. Turun bro, turun. Turun bro. Kebakaran. Loncat. Astagfirullah. Halo pemirsa NTB 1, bersama saya Mas Nila Dahniati. Saat ini saya tengah berada di dermaga Pos Pelindo Pelabuhan Gilimas, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, di mana tepat di belakang saya bersandar kapal motor penyeberangan atau KMP Nusa Penida terbakar pada Sabtu malam 16 Juli 2022 lalu, dan saat ini masih docking di area dermaga milik PT Dukuh Raya. Dan kondisi terkini kapal nampak sepi, di mana badan kapal sendiri menyisakan sisi yang hangus akibat terbakar. Dan terbakarnya KMP Nusa Penida menewaskan satu orang awak kapal yang untuk sementara kebakaran diduga diakibatkan oleh percikan api yang bersumber dari proses pengelasan saat docking untuk maintenance kapal. Seperti apa penelusurannya? Kita ulas bersama. Tragedi KMP Nusa Penida kini menyisakan memori kelam bagi dunia transportasi laut NTB. Betapa tidak, tragedi itu tidak saja menyisakan kerusakan hebat pada badan kapal dan isinya, namun juga trauma. Masinis kapal tewas mengenaskan setelah terjebak dalam kobaran api. Di sana telah terjadi kebakaran kapal, di mana kita jelaskan sedikit kronologis kejadian. Itu ada dua orang dari pagi hari hingga sore hari melakukan pemasangan baut spandek di bagian atas kapal milik KMP Nusa Penida. Itu setelah dilakukan pemasangan baut, itu dua pekerja tersebut kemudian melakukan pemasangan sealer di masing-masing baut yang telah dipasang. Dan setelah semua baut dan sealer tersebut dipasang di setiap spandek, itu jam 4 kurang lebih, dua orang pekerja turun ke bawah untuk mengambil alat las untuk melakukan pengelasan di KMP Nusa Penida tersebut, di mana dua orang pekerja ini melakukan pengelasan terhadap atap atau tiang-tiang yang masih berlubang pada saat dinaik ke atas dari pihak kepolisian dan masyarakat yang membantu di seputaran yang melihat kejadian tersebut sudah sedikit terpanggang, ibaratnya sudah hangus. Ada dua pertanyaan besar dalam kejadian ini. Mengapa kapal tidak steril saat dalam aktivitas docking? Apakah pekerja dan perusahaan sudah menerapkan standar operasional prosedur dalam kegiatan perbaikan? Tim NTB 1 pun menelusuri lokasi untuk mengumpulkan keterangan sejumlah pihak dan fakta-fakta lain di TKP. Minggu 17 Juli 2022, tim NTB 1 mendekat beberapa kilometer dari TKP untuk mengumpulkan informasi dari warga sekitar. Perasaan bersalah menggelayut di warga Dusun Teluk Waru, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar. Mereka hanya bisa menonton kobaran api dari jarak jauh karena dilarang keras mendekat alih-alih menolong memadamkan api. Padahal rumah mereka hanya berjarak selemparan batu dari TKP. Kesaksian warga, kapal milik SP Ferry bukan kali ini saja mengalami kebakaran. 5 tahun silam, tragedi yang sama pernah terjadi. Onggokan kapal yakni KMP Nusa Abadi bahkan masih nampak terpakir berdekatan dengan KMP Nusa Penida. Terus yang itu yang ngelas sama yang ngelas itu nyemplung dia. Sempat dia ngelarikan diri itu yang dua ke laut. Iya, dia nyemplung ke laut. Tapi Selamat itu, api, iya apinya udah besar emang itu. Tapi sempat dia. Soalnya kan posisinya ngelas di atas bukan di bawah. Sempat dia ngelariin diri. Nggak ada luka bakar atau apa ya kalau yang lain? Nggak ada. Cuma satu itu aja yang Nggak tahu ditanya apa sama polisi itu yang gimana urusannya.
Itu makanya. Soalnya kan di luar dari jam pekerjaan. Cepat dia datang yang ke damkar itu, Bu? Kurang tahu sih itu. Tapi kalau cepat datang mungkin bisa tertolong apa gimana. Soalnya udah badannya udah nggak ada orang yang lihat, cuman katanya ini tangannya sebelah katanya utuh terus diinjek-injek kan sama orang itu baru tahu dia. Itu baru ditemukan. Dari informasi diperoleh, PT Dukuh Raya merupakan perusahaan galangan kapal yang groundbreaking di Pelabuhan Lembar. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 100 orang pada bidang maintenance kapal. Ketika kebakaran kapal terjadi, kapal Nusa Penida yang dioperasikan PT SP Ferry tengah docking untuk perbaikan di area PT Dukuh Raya. Dalam aktivitas dengan standar keamanan tinggi, kecelakaan mestinya tidak terjadi, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Sebuah dokumen diperoleh NTB 1 tentang standar keselamatan kerja turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dalam sistem keselamatan kerja setidaknya ada 5 hierarki pengendalian risiko dan bahaya, yakni eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan alat pelindung diri. Apakah standar keselamatan ini sudah dipatuhi? Senin 18 Juli 2022, tim NTB 1 mendatangi kantor PT Dukuh Raya untuk mendapatkan konfirmasi. Workshop perusahaan tidak jauh dari lokasi bersandarnya KMP Nusa Penida. Tak ada keterangan yang diperoleh dari penelusuran kali ini. Manajemen maupun pekerja semuanya bungkam. Petugas keamanan perusahaan yang mengawal tim melakukan penelusuran hanya bisa mengantar sampai ke TKP kapal terbakar tanpa berani berkomentar apapun, alih-alih menjelaskan bagaimana penerapan SOP kerja sebelum insiden terjadi. Pada Rabu 20 Juli 2022, tim NTB 1 mendatangi kantor cabang SV Ferry untuk tujuan yang sama, yakni mendapatkan konfirmasi relasi antara perusahaan kapal tersebut dengan PT Dukuh Raya, sekaligus untuk menguak alasan mengapa terdapat petugas yang melakukan perbaikan di sore hari yang notabene merupakan jam-jam selesai bekerja. Dalam usaha menghampiri, Kepala Cabang SP Ferry menolak untuk memberi keterangan. Atas sikap tertutup kedua perusahaan kongsi tersebut, tim NTB 1 melanjutkan ke Polres Lombok Barat untuk mengkonfirmasi apakah ada kemungkinan penyelidikan kelalaian dalam penerapan SOP kerja sehingga timbul korban jiwa. Benar saja, Satuan Reskrim setempat sudah mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi untuk penyelidikan serta menemukan siapa yang paling bertanggung jawab. Nah, kami masih mendalami karena apabila kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, apabila ditemukan ada kelalaian berarti dari SOP yang ada tidak dilaksanakan dengan baik. Ini juga kami dari Satreskrim sudah melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi yang sudah kita periksa, ada sebanyak 6, dan kami sampai saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan saksi tambahan 4 orang, dan akan kami lakukan pemeriksaan saksi yang lainnya yang melihat, mendengar yang ada di seputaran PT Dukuh Raya tersebut. Kebakaran kapal yang kedua kalinya ini jadi atensi organisasi pengusaha kapal yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAPASDAP. Pastinya SOP sudah ada, cuman barangkali kan apakah konsisten berjalan atau mungkin ada kekurangan atas SOP, itu kan kita perlu duduk bersama nanti. Nah, kalau terkait sekarang ini kan polisi melakukan penyelidikan karena apakah ada indikasi kelalaian atau kecelakaan murni. Nah, dari Gasdap sendiri apakah sudah ada permintaan sebagai ahli mungkin atau sebagai organisasi, sudah ada permintaan keterangan mungkin? Belum. Kami belum diminta, tapi kami dari pusat kami yaitu DPP sudah menyiapkan tim untuk ya semacam advokasi. Kita mau mendudukkan persoalan pada tempatnya. Jadi supaya ya dalam hal ini pihak kepolisian selaku penyidik dan penyelidik juga bisa paling tidak mencari tahu penyebab dengan real dan faktual gitu. Pemirsa NTB 1, tragedi kebakaran kapal feri KMP Nusa Penida yang terjadi sore hari sekitar pukul 17.30 pada Sabtu 16 Juli 2022 lalu menyisakan sejumlah pertanyaan dan kejanggalan.
mulai dari indikasi adanya kelalaian hingga dugaan adanya mengabaikan SOP dalam kondisi darurat. Olah TKP menyeluruh yang dilakukan Polres Lombok Barat yang menyertakan tim Puslap 4 menjadi penentu adanya pihak-pihak yang lalai sehingga menyebabkan kecelakaan terjadi dan menewaskan 1 orang korban jiwa.